Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasida Prabaswala Al-Nasir, NIM 10123015, kelas HKIA. Di sini saya akan memberitahu prinsip dasar epistemologi Islam, Islam sebagai pengetahuan ilmiah dan produk budaya. Yang ketiga, model penelitian hukum Islam. Yang pertama adalah prinsip dasar epistemologi Islam. Epistemologi Islam adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat dan metode memperoleh pengetahuan. Prinsip dasar epistemologi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wahyu. Wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber pengetahuan tertinggi yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Wahyu memberikan pengetahuan tentang hakikat alam semesta, manusia, dan tujuan hidup. Yang kedua yaitu akal. Akal sebagai alat untuk memahami wahyu. Akal manusia adalah alat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami wahyu. Akal dapat digunakan untuk mengkaji dan memahami kandungan wahyu serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 3. Pengalaman sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan. Pengalaman adalah sarana yang penting untuk memperoleh pengetahuan. Melalui pengalaman, manusia dapat memperoleh pengetahuan tentang dunia empiris. 4. Intuisi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan. Intuisi adalah kemampuan untuk memperoleh pengetahuan tanpa melalui proses berpikir rasional. Intuisi dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Prinsip-prinsip dasar epistemologi Islam ini menunjukkan bahwa Islam memandang pengetahuan tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi dari berbagai sumber termasuk wahyu, akal, pengetahuan, pengalaman, intuisi, pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber ini harus saling bersinergi, saling melengkapi untuk menghasilkan pengetahuan yang utuh dan komprehensif. Yang kedua, Islam sebagai pengetahuan ilmiah dan produk budaya. Sebagai pengetahuan ilmiah, 1. Mendorong pencarian pengetahuan. Al-Quran berulang kali mendorong umat muslim untuk merenungkan alam semesta, memikirkan ciptaan Allah, dan mengejar pengetahuan. Ayat seperti ini bacalah dan pikirkan, menekankan studi ilmiah. 2. Kompatibel dengan metode ilmiah. Islam tidak bertentangan dengan metode ilmiah dan mengandalkan observasi, eksperimen, dan logika. Banyak ilmuwan muslim terkemuka di masa lalu yang mempelajari pada bidang-bidang astronomi, matematika, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penekanan pada kebenaran objektif. Islam memandang kebenaran sebagai sesuatu absolut dan independen dari manusia. Pencarian pengetahuan ilmiah selaras dengan upaya dan memahami kebenaran objektif ini. Islam sebagai produk budaya. Mempengaruhi peradaban Islam. Islam membentuk dan dipengaruhi oleh peradaban muslim selama berabad-abad. Arsitektur, seni, dan literatur Islam dan beragam, mencerminkan nilai-nilai dan pemahaman Islam tentang dunia. 2. Dinamika dan adaptasi. Islam tidak statis. Budaya muslim terus berkembang dengan beradaptasi dengan konteks sosial dan lingkungan baru. Interpretasi teks-teks Islam juga bervariasi sepanjang sejarah, membentuk praktik dan ekspresi beragaman yang berbeda. 3. Interaksi dengan budaya lain. Islam tidak terisolasi dengan budaya lain. Peradaban muslim berinteraksi dan bertukar pengetahuan, dan berbagai budaya memperkaya dan memperluas cakupan budaya Islam sendiri. Hubungan keduanya yaitu keterkaitan erat. Hubungan kedua tadi, pengetahuan ilmiah dan produk budaya Islam bukan entitas yang terpisah. Pengetahuan ilmiah Islam memberi landasan intelektual bagi peradaban dan budaya muslim, sementara budaya Islam menyediakan
konteks sosial dan historis bagi perkembangan ilmiah. Saling memperkaya pengetahuan ilmiah, Islam memicu kreativitas ekspresi artistik budaya Muslim. Sebaliknya, budaya Islam menyediakan lingkungan yang mendukung bagi penelitian dan diskusi ilmiah. Kesimpulannya, Islam itu memiliki hubungan yang kompleks dan dinamis dengan kedua pengetahuan ilmiah dan produk budaya. Memahami hal ini yang tadi itu, kita dapat mengapresiasi yang lebih menyeluruh dan berwawasan tentang agama Islam dan peradaban Islam. Yang ketiga, model penelitian hukum Islam. Model penelitian hukum Islam adalah pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum Islam. Yang pertama yaitu model penelitian eksploratoris yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala itu, dengan tujuan untuk menguraikan masalahnya secara lebih terinci atau untuk mengembangkan hipotesa. Yang kedua, model penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara individu, tempat, sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Ketiga, model penelitian ekspanatoris yang bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa tentang adanya hubungan sebagai akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.